Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Namun semua orang sudah terbiasa dengan penampilan Loseng yang melemah. Tetapi melihat Loseng menempati mayat yang kekar, mereka merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Raja Yan, Hua Yun-er, Ho Chen, dan yang lainnya memandang Loseng sambil tersenyum. Sehingga ada senyuman tipis di wajah Loseng, dan dia mengambil beberapa langkah sesuka hati. Dalam waktu singkat, dia bisa mengendalikan mayat itu dengan bebas. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tekanan pada dirinya sendiri. Kemudian riak berwarna merah darah tiba-tiba menyebar di pikiran kosong, dan area sekitar pikiran menjadi merah darah. Tekanan ini tidak datang dari dunia luar, tetapi sepertinya datang dari naluri mayat. Melalui inti jiwa, Loseng telah menguasai mayat itu, tetapi saat dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikan mayat itu dalam keadaan tidak terkendali, mayat itu berayun ke arah tubuh itu dan berjalan mendekat. Kami datang. Loseng tiba-tiba menjadi berhati-hati saat ini. Kaisar Perang Angin, Surgawi, dan penguasa kerajaan Tianyun telah menunjukkannya kepada Loseng sebelumnya. Mereka tidak dapat menolak perintah gadis di pilar dan berjalan menuju pilar batu tanpa sadar. Jadi poin kuncinya bukan ini, tapi mereka tidak bisa menjawab nama mayat ini. Feng Zhan, kata Loseng pelan di dalam hatinya. Segera dia merasa bahwa mayat itu terhuyung-huyung dan tiba-tiba berlutut di depan pilar batu. Pada saat yang sama, Loseng juga merasakan riak merah darah di benaknya semakin kuat. Bahkan riak merah darah akan membuat jiwa Loseng benar-benar terisolasi di dalamnya. Pada saat ini, Loseng merasa segalanya begitu jauh darinya, seolah-olah seseorang di sebelahnya sepertinya sedang berbicara dengan Loseng. Tetapi Loseng tidak dapat mendengar sepatah kata pun dengan jelas. Suara itu sepertinya datang dari cakrawala dengan suara kecil dan kasar. Di saat yang sama, pemikiran Loseng juga menjadi kacau. Jawab saya, siapa nama Anda? Tak lama kemudian suara gadis di pilar pun terdengar. Nama saya. Dalam kekacauan itu, Loseng tidak dapat mengingat nama mayat ini sama sekali. Aneh, saya sama sekali tidak ingat apa nama mayat ini. Sebelumnya saya masih mengingatnya dengan jelas. Loseng juga memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Bahkan tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengingatnya, dia tetap tidak ingat nama mayat ini. Sebutkan nama saya. Jika tidak, saya akan... Suara gadis itu sangat jelas dan Loseng mendengarnya dengan jelas. Jika dia tidak dapat memikirkan nama itu lagi, dia akan dikeluarkan dari pikirannya. Jadi Loseng telah melihatnya 2 kali, tetapi semakin cemas dia, semakin sedikit dia dapat memikirkannya. Seolah-olah nama itu telah hilang ingatannya. Nama... Tepat ketika Loseng ragu-ragu, matanya melewati riak merah dan akhirnya mendarat di pilar batu. Namanya Yongxi Bava. Loseng membongkar nama mayat itu satu persatu dan meletakkannya di pilar batu. Selama dia mengembalikannya sedikit demi sedikit, dia bisa mendapatkan namanya dengan horizontal. Horizontal, vertikal, horizontal. Meskipun pemikiran Loseng telah jatuh ke dalam kekacauan, gadis di pilar hanya mempengaruhi sebagian dari pemikiran Loseng, tidak semua. Menurut simbol yang ditinggalkan Loseng di pilar batu sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk mengeja nama seperti itu. Kata pertama adalah segel, gigit, horizontal, vertikal, kait. Kata kedua bunuh. Setelah namanya memang disebutkan, tetapi saat ini Loseng memiliki perasaan yang sangat aneh tentang kedua mata ini. 2 kata Feng Zhan juga merupakan kata-kata umum, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengenal kedua kata ini sama sekali. 2 kata yang seharusnya sangat familiar ini menjadi sangat asing di mata Loseng. Namun perasaan yang sangat aneh ini mengganggu Loseng. Jelas melalui 8 metode Yongxi,
dia mendapat kata Feng Zhan, tapi dia tidak bisa mengenalinya. Jadi Lo Sheng tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Pada saat ini riak merah tiba-tiba menyebar dengan liar di benaknya. Dan segera jiwanya dipaksa keluar tanpa sadar. Kemudian tubuh Feng Zhan terhuyung kembali ke peti mati dan perlahan terbaring. Melihat adegan ini, semua orang juga menunjukkan ketidakberdayaan. Jelas Lo Sheng tidak memiliki keinginan untuk melawan garis itu. Bagaimana perasaan Anda? Ye Huang berkata sambil tersenyum tipis. Sebenarnya dia sudah mengharapkan hasil ini. Lo Sheng tersenyum tetapi berkata, saya telah mengeja dua kata ini dan saya tahu bahwa pemilik tubuh ini bernama Feng Zhan. Oh, setelah mendengar kata-kata Lo Sheng, mata Ye Huang, Kaisar Perang Dayu, dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Tampaknya metode ini benar-benar efektif. Tapi kemudian Lo Sheng mengangkat bau. Tidak ada gunanya mengejanya. Gadis di pilar seharusnya tidak bisa menolak keinginannya. Saya kira hanya ada satu cara untuk mengucapkan namanya dengan lancar. Apa yang bisa dilakukan? Kaisar Perang Tianfeng bertanya. Naluri, hanya dengan mengandalkan naluri kita bisa menyebut nama mayat tersebut. Sebenarnya mustahil bagi penghuni seperti kita untuk mengucapkan nama itu, kata Lo Sheng. Karena dari lahir sampai mati hanya nama seseorang yang tidak berubah. Kecuali dia menjadi idiot, tidak ada yang akan melupakan namanya. Menyebut namanya hampir menjadi naluri. Jadi sebelumnya ada seseorang yang berada di pilar. Tidak hanya gadis itu tidak mampu memanggil nama mayat di hadapannya, dia malah menyebut namanya sendiri. Jadi hanya dengan mengandalkan insting sendiri, seseorang dapat menghilangkan pemikiran kacau tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa sulitkah melakukan hal tersebut tanpa ada hambatan? Mungkin tidak mungkin bagi orang normal untuk melakukan ini, kecuali jika seseorang menderita amnesia dan sebagian dirinya berfantasi menjadi orang lain siang dan malam. Jika hal ini terus berlanjut, orang tersebut hampir sama dengan gila. Setelah mendengar analisis Lo Sheng, Ye Huang dan yang lainnya juga merasa bahwa itu sangat masuk akal. Adapun kesuksesan terakhir Kaisar Perang Tianfeng itu hanya bisa dikatakan sebagai keberuntungan. Sayangnya, sepertinya kali ini tidak berhasil, kata Ye Huang dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Jelas kesulitan alam rahasia Tianchen jauh lebih tinggi daripada 3 alam rahasia lainnya. Tanpa mayat yang paling kuat, mustahil untuk mengeluarkan telur naga leluhur. Kali ini mereka masih tidak dapat menempati mayat di lantai 13. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu di alam rahasia Tianchen, itu tidak mungkin. Tetapi pada saat ini, Lo Sheng tersenyum tipis dan berkata, karena tubuh di peti mati tidak dapat ditempati, saya dapat mengubah targetnya. Ubah target? Apakah Anda berbicara tentang mayat di lantai 12? Kaisar Perang Tianfeng bertanya. Lo Sheng tersenyum sedikit, tetapi matanya tertuju pada gadis di pilar batu. Meskipun tidak ada yang tahu jenis kultivasi gadis ini, tetapi menilai dari kekuatan yang tersisa yang berasal dari tubuhnya, itu pasti lebih baik daripada level lainnya. Jadi seharusnya di lantai 13 dia yang terkuat. Sekarang beberapa ahli alam laut dewa sedikit terkejut ketika mereka melihat tatapan Lo Sheng, tetapi salah satu dari mereka berkata, gadis ini adalah orang yang kuat di alam dewa. Dia lebih kuat dari Do Gongdu. Jadi bagaimana Anda bisa menempati tubuhnya? Terlebih lagi, saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Alam dewa? Mata Lo Sheng sedikit berbinar. Di alam atas, alam hidup dan mati hanyalah titik awal, sedangkan alam laut dewa adalah pintu masuknya. Alam dewa ini adalah tulang punggung para pejuang di alam atas. Dugong mengacu pada Tao Bai Mei. Dia juga seharusnya berada di alam dewa. Adapun Tao Tianmio, dia mungkin juga orang yang kuat di alam dewa. Tapi bagaimana dengan Yunlo? Meskipun avatar Yunlo tidak memiliki budidaya yang tinggi, dia memiliki jutaan avatar dan kekuatannya sendiri mungkin berada pada level ekstrim alam para dewa.
Lagi pula, keberadaan yang lebih kuat bukanlah sesuatu yang dapat ditempati oleh loseng. Jadi setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang kuat alam laut dewa tercengang saat loseng menjadi lebih tertarik pada gadis di pilar. Mari kita tidak membicarakannya, apakah gadis di pilar itu hidup atau mati. Pertama-tama, rantai besi tidak bisa dilepaskan sama sekali, termasuk peti mati kristal. Jadi tidak mungkin mengendalikan tubuhnya, kata Zhou Huang. Namun pada saat ini, Losin tersenyum aneh, pelan kembali ke peti mati Feng Zhan dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin Sumeru kecil di tangannya. Dan ketika banyak master alam laut dewa melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi tiba-tiba membeku. Bahkan seolah-olah mata mereka ingin meledak karena kejutan. Termasuk Ho Yun-er, Raja Yan, dan yang lainnya juga mengetahuinya. Bahkan Ho Chen yang paling membosankan pun berkata, "Ngomong-ngomong, Anda bisa menggunakan beliung tambang bintang hitam untuk membuka peti mati kristal ini?" Bagaimanapun, alam rahasia Tianchen lebih unggul dari 3 alam rahasia lainnya dan harus menjadi inti dari klan pembuluh darah naga. Lagi pula, kelompok master alam laut dewa ini belum mampu mengambil telur naga leluhur selama bertahun-tahun. Jika Loseng ingin memenangkan hadiah pertama dalam satu gerakan, dia mungkin harus mencari cara lain. Maka dari itu, mendapatkan tubuh gadis ini menjadi hal yang tak terelakkan bagi Loseng. Faktanya, ketika Loseng memamerkan beliung tambang bintang hitam, kekuatan alam laut dewa lainnya juga menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Terutama Kaisar Perang Dayu dan lainnya. Bukannya mereka tidak mempunyai gambaran tentang gadis di pilar, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk membuka peti kristal atau rantai tersebut. Pada saat ini mereka melihat Loseng memamerkan beliung tambang bintang hitam dan mata mereka juga menunjukkan emosi. Karena untuk memasuki alam rahasia Tianchen, semua orang bersedia memilih mayat yang lebih kuat. Jika Loseng membuka peti mati kristal, mereka juga bisa coba ambil alih tubuh gadis ini. Namun saat ini tidak ada yang mau bersaing dengan Loseng. Meskipun mendapatkan telur naga leluhur mungkin merupakan pencapaian yang luar biasa, tetapi sangatlah bodoh jika menyinggung Loseng karena pencapaian ini. Misalnya, Kaisar Perang Dayu awalnya memiliki dendam terhadap Loseng. Sekarang sudah terlambat baginya untuk memperbaiki hubungan dengan Loseng. Jadi bagaimana dia berani bersaing dengan Loseng dan menyinggung perasaannya lagi? Setelah Loseng mengeluarkan beliung tambang bintang hitam dari cincin Sumeru dan perlahan melayang ke arah gadis di pilar. Sebelumnya para prajurit dari 4 kerajaan dewa utama mengobrak-ngabrik laut suci Tianyu untuk mencari tahu identitas setiap mayat di kuburan. Namun, mereka tidak mengetahui identitas gadis ini, dan asal-usulnya tampak cukup misterius. Meskipun ekspresi Loseng hati-hati, dia juga memiliki beberapa kekhawatiran dalam hatinya. Misalnya, jika gadis di pilar itu benar-benar tidak mati dan dilepaskan oleh Loseng seperti ini, akankah gadis ini akan menimbulkan masalah? Segera jiwanya perlahan melayang di samping pilar batu sambil memegang beliung tambang bintang hitam. Melalui peti mati kristal yang bersih dan tanpa cacat, Loseng dapat dengan jelas melihat gadis di dalam peti mati itu. Namun dia tidak memiliki banyak pakaian di tubuhnya. Tangan dan kakinya yang telanjang diikat erat dengan rantai besi, dan ada bekas pencekikan yang mengejutkan di kulit putihnya. Namun, mengapa gadis ini diikat di sini? Dan apa identitasnya? Setelah melihatnya sebentar, Loseng tiba-tiba melambaikan beliung tambang bintang hitam di tangannya. Meskipun beliung tambang bintang hitam ini sulit digunakan untuk melawan musuh. Lagi pula hanya ada skill pedang, skill pisau, dan skill tombak di dunia ini. Tapi tidak ada yang disebut metode beliung. Namun sebagai artefak tertinggi, hukum sebab dan akibat yang terkandung di dalamnya sangatlah dahsyat. Jadi Loseng juga mempercayai beliung tambang bintang hitam ini. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat digali oleh beliung tambang bintang hitam ini. Meskipun alam jiwa Giok Loseng sangat kuat, ia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kekuatan tubuh fisiknya.
Namun hanya jika penggunaan beliung tambang bintang hitam tidak membutuhkan banyak tenaga dengan ayunan yang begitu lembut. Beliung tambang bintang hitam menghantam peti kristal dan muncul retakan pada peti kristal tersebut. Setelah retakan muncul di peti mati kristal, tampaknya menjadi sangat rapuh. Tanpa ketukan kedua loseng, retakan terus menyebar di atasnya, dan kristal yang pecah berubah menjadi potongan-potongan dan terus berjatuhan di tanah. Segera seluruh peti mati kristal terkelupas sepenuhnya dari pilar batu. Tetapi tubuh gadis itu masih terikat dan erat pada pilar batu. Masih ada aroma yang samar. Apakah dia masih hidup? Mata Loseng menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah membuka peti kristal, ada aroma tubuh seorang gadis. Karena penasaran, Loseng mengulurkan tangannya dan menyentuh dada gadis itu. Ketika Loseng baru saja menyentuh dadanya, dia tiba-tiba merasakan detak jantung yang kuat, yang menunjukkan tubuh gadis masih hidup dan bukan mayat orang mati. Oleh karena itu, Loseng juga tiba-tiba terkejut. Meskipun gadis ini dapat berbicara sebelumnya, suaranya sangat mekanis dan tidak terdengar seperti suara makhluk cerdas. Tapi orang-orang dari 4 kerajaan dewa utama tidak dapat membedakan apakah dia hidup atau mati. Sekarang Loseng yakin ini adalah orang yang hidup. Bukankah klan pembuluh darah naga mengorbankan semua makhluk dalam pengorbanan darah? Tapi mengapa masih ada orang yang hidup di sini? Jadi apa tujuannya di sini? Mungkinkah jiwanya telah dimusnahkan dan tubuhnya telah diawetkan dengan suatu metode rahasia? Tebak Loseng dalam hatinya. Jika ini masalahnya, rencana Loseng untuk merebut tubuh akan menjadi lebih sederhana, karena tubuh ini adalah tubuh yang hidup. Jika dia merebut tubuh secara langsung, dia dapat mengendalikan tubuhnya tanpa memerlukan inti jiwa. Dan tubuh yang masih hidup dapat mengerahkan kekuatan penuhnya dan menggunakan 100% kekuatannya. Jadi untuk mengendalikan mayat menggunakan inti jiwa masih jauh tertinggal. Kalau begitu, ayo mulai. Tanpa berpikir lagi, Loseng melambaikan beliung tambang bintang hitam untuk memutus rantai yang mengikat tangan gadis itu. Memasukkan beliung tambang bintang hitam kembali ke dalam cincin Sumeru, lalu mengulurkan tangan dan menjepitnya dengan lembut. Namun saat melihat pipi gadis itu, Loseng tersenyum tipis dan hanya berkata, "Maaf, saya hanya bisa menempati tubuh Anda dulu." Setelah selesai berbicara, jiwa Loseng menembus mulut gadis itu. Segera jiwa Loseng muncul di benak gadis itu. Ketika jiwanya lolos ke dalamnya, alis Loseng tiba-tiba merutkan kening dan ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya. Meskipun itu berjalan sangat baik, tapi pengalaman Loseng memberitahunya bahwa segala sesuatu yang berjalan terlalu lancar pasti aneh. Lagi pula gadis ini lebih kuat dari mayat di peti mati di sekitarnya. Tapi Loseng begitu mudah memenuhi pikirannya, bahkan tanpa merasa jijik sedikit pun. Jadi dengan ini saja sudah cukup untuk membuat Loseng waspada. Bagaimana dengan fusi? Sepertinya saya tidak bisa menyatu. Pada saat ini, inti jiwa seharusnya mulai bekerja untuk membantu jiwa Loseng mengendalikan tubuh ini. Tetapi dalam pikiran gelap ini, Loseng tidak merasakan inti jiwa mulai berpengaruh sama sekali. Jadi Loseng sedikit panik. Sekarang dia hampir keluar dari naluri, jadi dia ingin segera meninggalkan pikiran ini. Keluar! Kecepatan Loseng bukannya tidak menyenangkan. Dari menemukan sesuatu yang salah hingga mengambil tindakan, hanya butuh 1 atau 2 nafas. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia sudah dalam keadaan tidak terkendali. Kemudian dalam benak tubuh gadis ini terdengar suara wanita yang agung. Sekarang Anda sudah masuk, apakah Anda pikir bisa pergi dengan mudah? Apakah ini benar-benar jebakan? Wajah Loseng perlahan menjadi tenang. Dia panik karena dia pikir dia masih memiliki kesempatan untuk keluar. Tetapi sekarang dia telah dijebak oleh pihak lain. Jadi dia tidak panik lagi. Seperti kata pepatah, anggap saja apa adanya. Dan sekarang dia hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Siapa Anda? Kesadaran Loseng menyebar. Saya? Apakah Anda tidak menatap saya berkali-kali?
Jadi mengapa Anda masih tidak tahu siapa saya? Suara wanita itu terdengar lagi. Loseng mengedipkan matanya, tapi menjawab dengan ringan. Ternyata Anda bukan orang mati, tapi kenapa Anda disegel di kuburan ini? Saya memang sudah mati, tapi saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun lamanya seseorang dengan bodohnya akan masuki pikiran saya dan menemani saya. Jiwa itu menjawab dengan enteng. Anda sudah mati? Loseng tidak dapat memahami kalimat ini dan ada sedikit kebingungan di wajahnya. Mayat ini memiliki jiwanya sendiri dan tubuh yang utuh. Detak jantung tubuhnya jauh lebih kuat daripada Loseng. Jadi bagaimana dia bisa dianggap orang mati? Saya tidak bisa menjelaskannya pada Anda, tapi karena Anda sendiri yang membobol pikiran saya, tetaplah bersama saya, jadi tidak perlu keluar. Suara itu terdengar samar lagi. Loseng melengkungkan tangannya dan dalam pikiran gelapnya, dan kemudian berkata kepadanya, Senior, saya juga menerobos secara tidak sengaja tanpa menyadarinya. Jika ada pelanggaran, mohon maafkan saya. Jadi saya tetap meminta maaf dan harap angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Tepat ketika dia membuat alasan yang sopan, suara perempuan itu menjawab dengan tegas. Kurang informasi, tidak disengaja. Apa menurut Anda saya ini anak berusia 3 tahun? Anda jelas ingin merebut tubuh saya, tapi Anda masih menggunakan trik yang berbeda. Jelaskan, mengapa Anda berharap saya membiarkan Anda keluar dan bermimpi? Tampaknya wanita ini tidak akan membiarkan dirinya keluar, jadi Loseng merutkan kening dan jiwanya tiba-tiba terakselerasi dan menjauh dari pikiran. Tapi Loseng segera menyadari bahwa pikirannya terlalu naif, karena jiwa wanita ini tampaknya jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak muncul dalam pikirannya, tetapi hanya mendengus pelan. Di tepi pikirannya, lingkaran riak merah muncul di atas. Sekarang riak merah inilah yang mengunci Loseng dengan kuat di benaknya. Mau kabur? Hanya karena Anda memiliki jiwa yang tidak ada di alam jiwa Gio. Suara itu terdengar lagi. Loseng masih terus menyerang ujung pikirannya, tetapi ketika dia mendengar ini, hatinya tiba-tiba tenggelam. Sepertinya alam jiwa Gio tidak berarti apa-apa bagi wanita ini. Kali ini, Loseng berada dalam masalah besar, tapi dia masih meluncurkan beberapa serangan di ujung pikiran. Namun Loseng masih gagal untuk berhasil, dan akhirnya harus menyerah untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kekuatan jiwa juga terbatas, dan bahkan Loseng tidak dapat mengkonsumsi kekuatan jiwa tanpa henti. Dia melayang dengan tenang dalam kegelapan, dan setelah menunggu beberapa saat, kesadarannya menyebar lagi di benaknya. Tidak ada gunanya menahan saya di sini. Lebih baik biarkan saya keluar. Loseng masih mencoba meyakinkan wanita ini. Namun pihak lain tidak menganggap Loseng dan hanya melemparkan Loseng ke dalam kegelapan. Karena Loseng tidak bisa mengendalikan tubuh wanita itu, jiwanya tidak dapat merasakan situasi apapun di dunia luar. Jadi dia sekarang sepertinya telah masuki kegelapan dan penjara. Melihat wanita itu tidak merespon, Loseng terus menyebarkan kesadarannya. Halo, Anda harus mengatakan sesuatu. Tubuh Anda telah terikat pada peti mati kristal ini selama bertahun-tahun, tapi saya membantu Anda memutuskan ikatan itu. Adapun rantai lainnya yang mengikat kaki Anda, jika Anda ingin bebas, saya bisa membantu Anda membukanya. Tidak peduli bagaimana Loseng berbicara, dia tidak bisa mendapatkan tanggapan wanita itu. Jadi Loseng meringkuk bibirnya. Hanya kebosanan yang melayang di benaknya. Belum lagi betapa tertekannya dia. Dia seharusnya tidak lolos ke dalam pikiran wanita ini. Dia mungkin juga menjatuhkan wanita ini dari pilar batu dan kemudian melakukan apapun yang dia lakukan. Tetapi dia melemparkannya ke suatu tempat agar dia tidak terpengaruh oleh wanita ini. Dia bisa menempati tubuh orang seperkuat manapun di lantai 13. Namun, keserakan ini justru menyebabkan masalah. Meskipun kekuatan super itu sangat kuat, mereka hanya sedikit lebih kuat dari beberapa raja, tapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan gadis di alam dewa ekstrim di depannya. Tepat ketika Loseng sedang berpikir dan berintrospeksi,
riak berwarna merah darah tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah riak itu muncul, mereka dengan cepat terbang menuju loseng. Melihat riak merah darah itu, jiwa loseng mengelak di benaknya. Meskipun kecepatan menghindar loseng tidak lambat, riak merah darah tidak dapat mengejar kecepatan gerakan jiwa loseng. Namun meskipun ruang untuk gerakan jiwa loseng dalam pikiran besar itu terbatas dan darah riak merah menyebar tanpa henti. Tidak butuh waktu lama bagi riak merah darah untuk menutupi seluruh pikiran, karena riak merah ada di sekitar loseng. Dan dia dalam bentuk jiwa, maka dia tidak mungkin menggunakan hukum ruang. Jadi sekarang loseng tidak punya cara untuk menghindar dengan hukum ruang. Segera tangan merah besar menyebar dari riak merah, meraih jiwa loseng di tangannya dan kemudian menariknya ke dasar pikirannya. Pada saat ini, loseng merasa jiwanya terus jatuh. Dalam proses jatuhnya, loseng sepertinya telah menembus awan tinggi dan melihat potongan petir berkelok-kelok dan berputar-putar, terus-menerus mengeluarkan cahaya petir putih yang menyala-nyala. Ilusi atau halusinasi. Dalam proses jatuhnya, loseng tiba-tiba melihat lautan luas. Air laut terus bergelombang dan sepertinya ada pulau besar di tengah laut. Pulau itu ditutupi lapisan tanaman hijau zamrud dan kilat terang menyambar di langit. Langsung menghantam hutan di pulau itu dan kemudian api yang berkorban muncul. Di bawah tarikan tangan merah besar, loseng datang ke tengah pulau. Setelah dia sampai, wajah loseng penuh keheranan karena dia melihat sekelompok orang berdiri tidak jauh dari sana. Pakaian dan hiasan orang-orang ini sangat primitif. Senjata di tangannya berupa tombak yang dipotong dari batang pohon dan pakaian di badannya dari dedaunan. Nampaknya manusia-manusia ini belum banyak membuka kecerdasannya. Namun perhatian loseng tidak terfokus pada manusia primitif tersebut. Karena loseng melihat di tengah kelompok orang tersebut terdapat 4 orang primitif yang membawa tandu sederhana yang dibuat dengan tongkat kayu. Dan di atas tandu tersebut ada sepasang kaki ramping yang menjuntai ke bawah. Sepasang pupil emas memandang loseng dengan ringan, tapi ada sentuhan ejekan di wajah halus itu, dan itu adalah gadis di pilar batu. Lebih tepatnya inilah jiwa gadis itu. Sekarang sekelompok manusia primitif terus mengeluarkan suara dan membawa gadis itu menuju loseng. Saat gadis itu dengan lembut mengangkat tangannya, mereka menurunkannya. "Di mana ini?" Loseng bertanya. Gadis itu tersenyum tipis dan berkata, "Para prajurit dari alam bawah benar-benar bodoh dan bahkan tidak tahu tentang tempat ini." Alis loseng berkerut. Sebenarnya dia sudah menebak 6 atau 7 poin di benaknya, tapi dia tidak yakin. Namun loseng telah mengetahui sebelumnya. Ketika dia menerobos alam hidup dan mati dimulai, esensi sejati dalam tubuh akan terus mencair. Dan jika mencair sampai batas tertentu, promosi ke alam laut dewa dapat membuka lautan dewa di dalam tubuh. Jadi dapat dikatakan, setelah mencapai alam laut dewa di dalam tubuh dapat membiakkan kehidupan. Namun kemungkinan ini relatif kecil. Kebanyakan dari mereka harus berlatih ke tingkat yang lebih tinggi untuk memungkinkannya. Setelah tingkat kultivasi ini menerobos alam laut ilahi dan mencapai alam tertinggi ilahi, lautan esensi sejati di dalam tubuh mulai perlahan mengeras dan kemudian perlahan melahirkan berbagai makhluk. Tapi loseng hanya mendengar tentang ini dan sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Semuanya tampak begitu nyata, namun dia juga sedikit takut untuk membuat kesimpulan. Hanya saja setelah mendengar nada suara gadis itu, loseng berkata dengan dingin, "Alam ilahi hanyalah dunia di dan tian. Pengetahuan semacam ini tidak ada artinya. Bagaimana kita bisa berbicara tentang ketidaktahuan?" Ketika gadis itu mendengar kata-kata loseng, sikapnya berubah 180 derajat. Kemudian dia berteriak tangan dan tersenyum. "Itu jawaban yang benar. Mengapa membawa saya ke sini?" Loseng bertanya. Gadis itu mengedipkan matanya dan berkata, "Anda ingin merebut menempati tubuh saya dan menyerang tubuh saya
karena Anda gagal, Anda secara alami akan menjadi tawanan saya. Jadi Anda juga harus memahami situasi Anda. Melihat penampilan gadis itu yang hampir gila, Losing juga diam-diam berpikir ada yang tidak beres. Gadis ini telah disegel di peti mati kristal entah sudah berapa tahun. Setelah dikurung sendirian selama bertahun-tahun, dia mungkin akan mengalami beberapa gangguan kepribadian. Jadi situasi ini memang sangat merepotkan. Keluarkan saya, bagaimanapun teman-teman saya masih menunggu saya di luar. Jika saya tidak keluar, mereka mungkin akan menghancurkan tubuh Anda. Loseng tidak punya cara yang baik, jadi dia mengancam. Mendengar kata-kata Loseng, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajah gadis itu. Teman Anda, maksud Anda orang-orang kecil di alam laut dewa itu? Si kecil dari alam laut ilahi. Di mata Loseng, para kaisar perang itu adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tetapi di mata gadis ini, mereka tampak tidak berharga dan berubah menjadi lelaki kecil. Melihat keheningan Loseng, gadis itu terus berkata dengan ringan. Apakah menurut Anda mereka dapat menyakiti saya? Meskipun jika Anda menggunakan beliung tanpa bintang hitam untuk membuka peti mati kristal. Jika Anda tidak percaya pada saya, cobalah. Jika orang-orang itu berani datang, mereka akan selesai. Pada titik ini, gadis itu berhenti sejenak, lalu tersenyum dan berkata, benar-benar ada orang idiot di sini. Loseng melihat gadis itu menutup matanya sedikit, dan ketika dia membukanya lagi, cahaya keemasan di matanya tiba-tiba menyala, dan kemudian nadanya tiba-tiba menjadi sangat malas. Oke, si kecil dari alam laut dewa telah dibunuh oleh saya. Apa? Loseng kaget, jiwanya terperangkap di dunia batin gadis ini. Sekarang Loseng tidak bisa melihat situasi di dunia luar, tetapi dalam sekejap mata, seorang master hebat dari dunia luar yang berada di alam laut dewa dibunuh olehnya. Anda berbohong pada saya. Loseng berpikir sejenak, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh. Suara gadis itu tiba-tiba menjadi dingin. Berbohong pada Anda? Apakah perlu? Awalnya saya tidak ingin membunuhnya, tapi karena Anda berani mengancam saya dengan orang-orang kecil dari alam laut dewa ini, tentu saja saya harus membuktikannya kepada Anda. Lihat, saya sudah mengubah tubuh dan jiwa orang itu. Jika Anda berani mencuri tubuh klan pembuluh darah naga saya, Anda akan menanggung akibatnya sendiri. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.